Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaridin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 205 Jakarta. Berikut saya akan paparkan mengenai koneksi materi modul 11 dengan fasilitator Ibu Triwandari dan pengajar praktek Ibu Farida. Terdapat 3 pembahasan yang akan saya ulas pada koneksi antar materi kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan memaparkan hasil pengalaman saya sebelum memahami modul 11, di mana saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya lakukan di kelas. Pada saat saya melakukan pengajaran di kelas, saya menyamaratakan kondisi murid dan tidak memandang kodrat alam dari murid tersebut. Dan pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran serta terpenuhinya KKM mata pelajaran yang saya ampu. Jika murid melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, tidur di kelas, dan tidak memperhatikan, yang saya lakukan adalah menegur terhadap murid tersebut dengan menghukumnya sebagai efek jera bagi mereka, dan saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas akan dapat berubah murid itu menjadi ke arah yang lebih baik. Saya memberikan tugas kepada murid dengan tingkat kesulitan yang sama dengan siswa ABK. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11 karena menurut Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntutan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan mengetahui keadaan kodratnya. Dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan murid. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madnyo mangunkarso, dan tutpuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan dengan cara memberikan motivasi setiap awal jam pelajaran, mencoba berbagai macam model pembelajaran, lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantoro. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan melakukan asesmen diagnosis awal, sehingga dapat memetakan siswa yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu dalam mengikuti pembelajaran. Kesepakatan kelas dengan melakukan hal ini, maka setiap terjadi sesuatu di kelas akan dibuka kembali, diingatkan kembali sesuai dengan kesepakatan, dan akan direvisi jika memungkinkan. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, maupun audio pembelajaran yang berbasis permainan. Selanjutnya,
saya akan melaksanakan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Karena jika kita menerapkan program 5S ini untuk seluruh warga sekolah, dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Program 5S mengajarkan siswa bersikap saling menghormati satu sama lain, dan sudah tentunya keberhasilan program 5S ini harus ada kerjasama dengan seluruh warga sekolah, dan tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan orang tua. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.